Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Halo, selamat malam pemirsa. 9 penjabat gubernur baru saja dilantik untuk menggantikan gubernur sebelumnya yang telah habis masa jabatannya. Rata-rata dari mereka yang dilantik adalah ASN yang berasal dari pemerintahan pusat. Namun timbul pertanyaan dari berbagai kalangan, bisakah mereka menjaga netralitas? Mengingat salah satu tugas mereka adalah mengawal gelaran pemilu 2024. Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial pada malam hari ini, ujian netralitas penjabat kepala daerah. Bersama saya, Afiani Malik. Ujian netralitas penjabat kepala daerah. Sembilan penjabat gubernur resmi mulai bertugas menggantikan gubernur sebelumnya yang habis masa jabatannya per 5 September. Mereka telah dilantik Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kemarin. Masih tersisa satu, yakni penjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat atau NTB yang baru akan dilantik pada 19 September mendatang. Ini menyesuaikan masa jabatan Zulkifli Mansyah yang baru berakhir pada tanggal tersebut. Dari ke-10 penjabat gubernur itu, 7 diantaranya berasal dari pemerintahan pusat. Sisanya merupakan sekretaris daerah provinsi. Kerja penjabat gubernur tidak mudah. Mereka harus memastikan roda pemerintahan dan pembangunan di daerah yang mereka pimpin berjalan lancar. Tidak hanya itu, di pundak para penjabat ada tambahan beban mengawal penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Hajatan demokrasi tersebut meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota legislatif dan DPD, hingga pemilihan kepala daerah atau pilkada. Tantangan penyelenggaraan pemilu serentak dapat dibilang paling berat. Kerap kali godaan terbesar muncul dari dorongan atau tekanan untuk cawe-cawe mengerahkan warga ataupun aparatur daerah. Disebut godaan ketika arahan tersebut adalah untuk mendukung salah satu peserta pemilu. Seketika itu pula, pejabat yang bersangkutan melanggar netralitas selaku aparatur sipil negara atau ASN. ASN bisa menjadi tidak netral di saat kesetiaannya kepada penguasa mencuat melebihi kesetiaannya kepada negara. Padahal mereka terikat sumpah jabatan yang pada intinya wajib memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya. Azas netralitas ASN tertuang dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN. Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan yang dimaksud dengan azas netralitas adalah setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Dalam penyelenggaraan pesta demokrasi yang paling rawan terjadi adalah intervensi hasil pilpres dan pilkada. Dorongan untuk cawe-cawe bisa karena merasa berutang budi kepada yang memengaruhinya. Di sisi lain, tekanan dapat muncul oleh rasa takut atau nasib karirnya ke depan bila tidak menuruti kehendak penguasa atau calon penguasa. Potensi pelanggaran netralitas menjadi semakin real ketika tanpa ada faktor baru yang menimbulkan kemendesakan atau kegentingan. Tiba-tiba bergulir rencana memajukan pelaksanaan pilkada. Dari semula sudah disepakati dan ditetapkan berlangsung pada 27 November 2024. Dipercepat menjadi September atau 2 bulan sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Harus diakui, yang paling rawan untuk diintervensi tidak hanya hasil pilpres, melainkan juga pilkada. Percepatan pelaksanaan pilkada tidak pelak memancing kecurigaan ada pihak-pihak yang ingin mendikte hasil pilkada. Selain 9 penjabat gubernur, ada 75 penjabat bupati wali kota yang mulai bertugas per 5 September. Sebelumnya sudah ada 173 penjabat kepala daerah yang dilantik. Nantinya
Pada pelaksanaan Pilkada 2024, total ada 274 ASN penjabat kepala daerah yang mengisi kekosongan kepala pemerintahan di 270 kota, kabupaten, dan provinsi. Jumlah yang tidak main-main dan potensial diperalat untuk pemenangan pemilu. Kita perlu mengingatkan kembali agar para penjabat kepala daerah memegang teguh sumpah jabatan. Mereka wajib berbakti untuk masyarakat, nusa, dan bangsa, bukan untuk penguasa atau golongan tertentu. Netralitas penjabat kepala daerah dan ASN secara keseluruhan akan menentukan kualitas hasil pemilu, hasil cawe-cawe, ataukah menjunjung asas pemilu yang jujur dan adil. Dan pemirsa, itulah yang akan kami sajikan dalam editorial pada malam hari ini, ujian netralitas penjabat kepala daerah. Dan sudah bersama dengan saya di studio anggota Dewan Redaksi Media Group, Bang Don Bosco Salamun. Bang Don, selamat malam. Selamat malam, Mafi. Mengulang kembali tadi paket yang kita dengarkan, mengapa penting untuk terus kita ingatkan bagi para penjabat kepala daerah dan juga ASN untuk tetap netral? Iya, Afi, dalam tahun pemilu ini akan ada 274 penjabat, baik di wali kota, bupati maupun gubernur. Dan itu persis pada tahun politik. Karena itu layak untuk diingatkan supaya mereka tetap netral. Mereka tidak boleh jadi pemain. Jadi mereka jadi wasit. Dan kita berharap institusi-institusi pelaksana atau penyelenggara pemilu termasuk Bawaslu ikut mengawasi ini. Saya ingat ketika baru saja dipilih kabinet yang sekarang, bicara dengan Bang Surya. Dan pada saat itu sudah Bang Surya bilang, siapa yang akan menjadi Mendagri akan sangat mewarnai hasil pemilu 2024. Itu kira-kira 4 tahun lalu. Bisa terbacakah warna dari Mendagri kita, Tito Karnavian, menurut Bang Don? Paling tidak ketika kita mendengar para pengamat, ketika kita mendengar dan melihat ombudsman, lalu kemudian ketika kita lihat di lapangan, selalu susah untuk memisahkan atau mencari atau dengan mudah kita lihat apakah betul-betul para penjabat itu netral. Karena yang kita tahu kalau ada aroma partai tertentu, orang-orang sekitarnya juga orang partai tertentu. Lalu kemudian juga akan menggiring pertemuan-pertemuan yang mengarah ke partai tertentu. Kita bisa bicara entah partai apapun, bukan hanya karena satu partai saja, tetapi pada akhirnya kita mengatakan agak susah untuk mempercayai bahwa ini netral. bahwa ada nuansa kepentingan politik pada penunjukan para penjabat gubernur ini? Itu betul. Jadi kemudian ada orang yang mengatakan ada kepentingan politik atau ada nuansa politik. Pertama, orang bicara soal rekrutmen. Kedua, orang bicara seperti apa kemudian seleksi akhir dari ini. Karena itu kan ada dari DPRD, ada dari Mendagri, ada kemudian mungkin dari Presiden, saya juga tidak ingat. Pokoknya ada 3 pihak. Lalu kemudian outputnya seperti apa? Prosesnya seperti apa? Betul oleh Wanjakti gitu. Tapi proses Wanjakti itu seperti apa gitu. Jangan-jangan karena kita tidak mengenal yang diusulkan oleh DPRD. Lalu kemudian kita hanya mengambil yang kemudian kita kenal gitu. Karena misalnya ini satu contoh. Saya tidak mengatakan bahwa itu jelek. Di NTT saja kita tidak tahu siapa orang ini gitu. Oh, dari Menko Marinvest. Kita bicara kalau dari Menko Marinvest mungkin ada hubungannya dengan Pak Luhut gitu. Tapi apapun ceritanya, apakah dari Pak Luhut, tapi orang NTT tidak tahu. Harus ada yang namanya sebagai penjabat gubernur harus juga dikenal dong, harusnya dengan paling tidak masyarakat kita kenal di dan daerah masyarakat yang daerah pasti harus kenal gitu. Saya kan wartawan, jadi saya mestinya kenal. Mungkin Bandung kebanyakan di Jakarta kali, mungkin masyarakat NTT tahu. Paling tidak orang-orang sekitar Pak Luhut juga kan saya kenal cukup banyak. Jadi paling tidak tiba-tiba, wah ya di grup kita dari orang-orang NTT merasa, loh ini siapa gitu. Kira-kira ya. Jadi itu hal-hal yang kemudian kok bisa begini gitu. Bang Don, tapi kalau bisa kita kaitkan tadi dengan penjelasan Bang Don, seberapa politis posisi para penjabat ini? Karena mereka ini kita tahu ada gelaran pilpres, ada gelaran pileg, sampai pilkada serentak tahun depan. Dan mereka akan berada di 10 daerah yang bisa dikatakan juga sangat signifikan.
itu penjabat 3 gubernur jalan itu, Afi. Ya. Kita jangan hanya lihat penjabat gubernurnya. Belum yang kepala daerah lain ya. Bupati, wali penjabat wali kota, mereka itu yang lebih dekat ke lapangan. Yang ingin kita sampaikan sebetulnya rakyat itu jangan sampai digiring atau institusi ini jangan sampai partisan lalu menggiring publik untuk kemudian favor terhadap situasi politik atau partai politik tertentu gitu atau calon tertentu. Sekali lagi mereka tidak boleh jadi pemain dan juga sekaligus jadi wasit atau jadi wasit tapi juga sekaligus jadi pemain. Ini hal-hal yang kemudian mengingkari bagaimana sebuah pemilu harus betul-betul berjalan luber dan jurdil dan kira-kira begitu. Jujur itu termasuk dalam pengertian menurut undang-undang itu adalah kejujuran para aparat penyelenggara pemilu dan aparat pemerintah yang melaksanakan dan mengawasi pemilu. Biasanya ada 3 jalur di Bang Don ya kan. Ada harapan masyarakat yang ideal tentu kan. Ada himbauan sama-sama menjaga. Tapi ada juga pelaksanaan yang kadang-kadang beda dari cerita 2 ini harapan dan himbauannya gitu. Sebagai jurnalis Afi pasti tahu kita sering berhadapan dengan antara harapan dan kenyataan itu 2 hal yang berbeda. Jauh. Antara konsep dan apa yang ada di lapangan itu 2 hal yang sangat berbeda gitu. Ya tidak selalu sama dan bahkan ada hal yang sangat berlawanan begitu. Retorikanya kan seperti dikatakan oleh Pak Menteri Dalam Negeri Pak Tito Karnavian, ya kalian harus menjaga amanah. Ini kepercayaan presiden, itu tugas Anda adalah melayani rakyat, masyarakat. Kan gitu. Anda harus tahu bahwa Anda melaksanakan tugas negara, bukan tugas penguasa. Kalau lihat seperti itu kan itu jelas begitu. Tapi apakah seperti itu lapangan? Apakah panggung depan dan panggung belakang ini himbauannya sama? Kita nggak tahu nih Bang Don. Bang Don, kita akan jeda dulu. Kita akan bahas usai berikut ini. Pemirsa, bagaimana jika Bang Don yang memberi perintah atau bagaimana jika ternyata ujian netralitas mereka adalah pihak-pihak yang mampu menentukan masa depan, terutama dari karir si ASN maupun penjabat ini. Akan kita bahas sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. PJ ini kan tidak perintahkan netral. Anda adalah ASN. Tujuan Anda menjadi PJ ngisi kekosongan agar pemerintahannya running. Syukur kalau bisa memperbaiki sistem. Yang kemudian kedua, kami melakukan evaluasi 3 bulan sekali. Anda diawasi banyak pihak, di internal diawasi juga oleh karyawan-karyawannya, ya, yang juga bukan orang-orang bodoh, pintar-pintar juga mereka itu. Yang kedua juga mereka diawasi oleh jajaran pengawas internal, mereka diawasi oleh masyarakat dan diawasi juga oleh seluruh partai politik. Jadi kalau seandainya ada aturan mereka harus netral. Kalau seandainya ada yang nggak netral, kita periksa dan kemudian kalau terbukti ya kita beri sanksi dari yang teringan sampai yang terberat, seperti itu. Ya, baik pemirsa, tadi kita sama-sama dengarkan statement dari Mendagri Tito Karnavian, terutama bagian sistem pengawasan, Bang Don ya kan. Tadi disampaikan sepertinya Pak Tito juga mencoba menjawab beberapa keraguan-raguan atas pihak-pihak yang ditunjuk dan juga tadi dilantik pada hari ini. Bagaimana bisa menjaga netralitas? Nah, menyambung pertanyaan sebelum jeda Bang Don, bagaimana jika ternyata ujian yang memberikan godaan ya supaya tidak netral ini adalah pihak yang mampu menentukan masa depan, karir, atau memberikan sebuah keuntungan besar bagi pihak-pihak ini? Iya, Afi, betul. Ada temuan Bawaslu ya. Salah satunya memang itu tergantung. Ada semacam perasaan untuk balas jasa. Siapa yang mengangkat begitu. Tetapi dia ada beberapa temuan misalnya kenapa mereka tidak bisa netral. Pertama, mentalitas birokrasi yang masih jauh dari semangat reformasi birokrasi. Kan, jadi patuh sajalah patuh gitu, saja dengan perintah. Kemudian kepentingan politik partisan yang memiliki irisan kekerabatan atau kesukuan dengan calon. Lalu pemilu sebagai wadah tukar guling untuk mencari promosi jabatan, tukar guling. Nah, itu saya baca tadi di ini itu bawah. Kemudian ada intimidasi dan tekanan orang kuat lokal atau partai lokal, gitu. Bisa jadi gitu. Kemudian penegakan hukum masih birokratis. Lalu kemudian politisasi birokrasi. Kalau politisasi kan nyaris kita susah mengelaknya. Sampai ada sebuah tulisan yang saya baca,
ASN itu punya dua baju. Ketika dia pakai seragam, kita lihat dia netral. Tapi ketika keluar seragamnya pakai baju lain, kita sudah tidak tahu. Kan bukan cerita baru misalnya Afi kalau lihat di sebuah birokrasi, kalau aroma pimpinan itu adalah partai politik bendera tertentu gitu ya. Ke bawahnya itu ya itu sekitar itu. Bahkan sampai kita lihat kalau di BUMN bahkan kita tahu bagaimana parpol menitipkan orang-orang di situ. Yang kemudian mengejutkan kita, bahkan dana untuk parpol tertentu bisa berasal dari orang-orang ini gitu. Kan itu bukan hal baru gitu kalau kita lihat seperti itu. Bang Don, kalau merangkum tadi statement dari Bang Don, seakan-akan ada pertarungan politik nasional dalam penempatan para penjabat. Pertarungan politik juga mungkin juga parpol atau pihak-pihak tertentu mencoba untuk mengendorse orang-orang mereka gitu. Ujungnya kemudian yang kita lihat adalah orang yang para pejabat yang dilantik hari ini, bagaimana Bang Don melihat ada pertarungan politik dan seberapa signifikan daerah-daerah dan orang-orang yang ditempatkan sebagai pengganti pada akhirnya saya percaya pada apa yang pernah saya dengar dari Bang Surya itu. Kira-kira 4 tahun lalu yang mengatakan siapa pemegang Menteri Dalam Negeri sekarang itu akan mempengaruhi dan akan menentukan hasil pemilu 2024. Saya betul-betul ingat ketika kemudian orang mempersoalkan para penjabat ini gitu. Apakah seberapa benarnya nanti tentu kita akan lihat gitu. Dan mestinya harus diawasi betul kinerjanya. Saya tentu kita apresiasi apa yang dinyatakan oleh Pak Menteri Dalam Negeri tentang mereka ini itu harus mengadu ada evaluasi 3 bulanan akan diawasi oleh banyak pihak gitu, banyak mata. Cuman apakah seperti itu betul gitu? Ya kan antara seperti kata Afi tadi di panggung belakang beda dengan apa yang ada di panggung depan gitu ya. Gitu. Oke, kita harus jeda Bang Don. Yang juga disoroti adalah sejumlah nama purnawirawan dari TNI dan Polri juga menjadi penjabat kepala daerah. Kita akan bahas usai jeda berikut ini, pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, baik, bisa kami lanjutkan. Ini kami tampilkan polling yang kami lakukan di aplikasi X @Metro TV. Pertanyaannya, yakinkah Anda penjabat kepala daerah yang sebagian besar adalah ASN mampu mengawal pemilu dengan adil? Wah, ini hampir bulat mengatakan 84% mengatakan nggak yakin bahwa mereka mampu mengawal pemilu dengan adil, ya kan? 16% yang mengatakan yakin. Oke, kita lihat bagaimana di Instagram. Apakah jawabannya berbeda? Iya, dan ternyata berbeda. 80% mengatakan yakin, justru 20% mengatakan tidak yakin. Dua kutub yang sangat berbeda. Dua kutub yang sangat berbeda antara aplikasi X dan juga Instagram. Netizennya punya karakter masing-masing ya. Baik, dan juga kita akan bacakan seperti apa tanggapan dari pemirsa kami @Ziko Channel. Semua PJ kepala daerah wajib dipantau dalam penyelenggaraan pemilu karena mereka ditunjuk oleh pemerintah. Oke. Satu saja tanggapan yang kita tampilkan. Nah, ini kan semua mata sekarang menyoroti ya Bang ya. Oke, kita senang mendengar Pak Tito mengatakan bahwa ada pengawasan dan evaluasi 3 bulanan dan semua pihak bisa memberikan masukannya terhadap kinerja bagi para penjabat. Ada yang disoroti adalah ada nama-nama purnawirawan TNI dan Polri di sana. Ini jangan sampai ternyata dimasukin karena Mendagri kita juga mantan Kapolri, Bang. Mungkin nggak itu terjadi? Ada benang merah ke sana nggak sih, Bang? Ya bisa saja karena pengenalan Pak Tito terhadap orang-orang ini, pengenalan Wan Jakti terhadap mereka gitu. Tetapi kembali lagi ya, memang ini agak unik. Mungkin ini dugaan saya adalah mungkin karena Polri maupun TNI sudah agak jauh dari politik praktis kan gitu kan. Makanya ditaruhlah mereka begitu. Tetapi selalu lebih ideal menurut saya, kan tidak mungkin ada pilkada langsung kan. Tetapi paling baik itu ya bikin survei internal. Siapa sih orang yang paling baik dari daerah itu untuk memimpin daerah mereka gitu. Dan itu tidak perlu terlalu banyak kan. Dan juga menurut saya tidak terlalu rumit untuk membuat pilihan-pilihan. Paling tidak ada referensinya. Selain Wan Jakti ada referensinya. Dia dikenal. Kenapa? Dari masyarakat yang akan dipimpin lah. Ya bagaimana Afi? Salah satu kemampuan yang diperlukan oleh kepala daerah di daerah itu adalah kemampuan berkomunikasi. Dan itu hanya mungkin kalau orang-orang itu kenal. Kira-kira begitu. Awalnya mereka kenal, lalu kemudian mereka tahu kinerjanya. Lalu kemudian ya menggunakan waktu 1 tahun itu lebih produktif. Jadi bukan sekedar sebagai sebuah kesinambungan. Karena
masa penjabatannya itu 1 Panjang, tahun. Dan betul. bahkan ada yang lebih sebelumnya. Iya, baik. Bang Don, kita lihat bahwa ini tugas kita untuk mengingatkan supaya para penjabat yang dilantik pada hari ini Ya. benar-benar menjalankan peran mereka, menjaga pelayanan publik yang baik dan juga menjaga netralitas Ya. dalam gelaran pemilu ke depan. Baik, terima kasih Bang Don untuk waktu dan diskusi kita pada malam hari ini. Sama-sama. Dan juga pemirsa, terima kasih banyak atas atensi Anda. Kita akan jumpa di editorial malam berikutnya. Selamat malam, sampai jumpa.